Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan untuk hasil kerja kelompok kami, yaitu pemesanan tiket kereta secara online. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Almenita Tika Berginting dengan 3 digit NIM terakhir 059 dan dilanjut dengan teman-teman saya. Saya Niken Ayu Candraning Tias dengan NIM 3 digit terakhir 039. Saya Muhammad Indra Darmawan dengan 3 digit NIM terakhir 043. Saya Amelia Prasidya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 054. Saya Asyali Priyanto dengan NIM 058. Saya Amanda Dwika Aprilia dengan 3 digit NIM terakhir 067. Dan salah satu anggota kelompok kami yaitu Cleo Monica dengan 3 digit NIM terakhir 065. Baik, setelahnya saya persilakan untuk teman-teman saya melakukan presentasi secara sesuai dengan bagiannya masing-masing. Oke, yang pertama pada aplikasi KAI Akses ini ada menu Home. Home pada aplikasi KAI Akses berfungsi sebagai beranda atau halaman utama yang menyediakan akses cepat dan mudah di berbagai fitur penting dan informasi yang relevan bagi penggunanya. Pada bagian header Home, itu ada menu-menu seperti kereta, tiket saya, promo, register, dan login. Menu kereta untuk pencarian dan pemesanan tiket. Terus untuk menu tiket saya untuk menampilkan riwayat transaksi berupa e-tiket. Terus menu promo untuk melihat penawaran khusus ke berbagai layanan kereta api. Dan menu keempat register untuk pendaftaran akun baru. Dan menu kelima login untuk masuk ke akun yang sudah didaftarkan sebelumnya. Terus di bagian bawah header itu ada promo, cek promo kuy, di mana kalau diklik pada fitur promo berfungsi menampilkan informasi mengenai diskon tiket, penawaran perjalanan, dan promosi lainnya yang sedang berlangsung. Pengguna biasanya melihat detail promosi dan cara untuk mendapatkan penawaran tersebut. Halaman ini membantu pengguna untuk memanfaatkan berbagai keuntungan dan diskon yang ditawarkan oleh KAI. Selanjutnya, di bagian bawahnya ada pemilihan kereta api. Nah, layanan kereta api ini berfungsi agar pengguna dapat memilih jenis kereta yang dibutuhkan, yaitu terdapat jenis kereta api kota, lokal, komuter lain, LRT, bandara, dan bus. Lalu jika pengguna mengklik salah satu tombol tersebut, maka pengguna akan diarahkan ke halaman kereta untuk melakukan pencarian jadwal kereta api berdasarkan rute, tanggal, dan jumlah penumpang, serta memilih kereta yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan langsung melakukan pemesanan tiket. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra. Selanjutnya di sini setelah yang naik sedikit layanan tambahan. Di layanan tambahan ini pengguna bisa mengakses seperti layanan pemesanan makanan di atas kereta, penginapan, dan transportasi. Lanjutkan beberapa
tambahan ini ditawarkan melalui kerjasama oleh pihak ketiga dan apabila salah satu tombol ditekan, maka akan menampilkan salah satu layanan yang diberikan tadi. Lalu selanjutnya di bawahnya ada tujuan populer. Nah, di tujuan populer ini berfungsi sebagai alat yang berguna bagi pengguna dalam menemukan dan merencanakan perjalanan ke destinasi yang sedang populer. Yang dimana jika diklik akan mengarah langsung ke kereta. Selanjutnya di bawahnya ada artikel menarik. Di artikel menarik ini memiliki fungsi utama untuk menyediakan konten informatif, edukatif, dan menghibur bagi pengguna. Dengan artikel yang mencakup informasi destinasi, panduan perjalanan, berita terbaru, tips dan trik, serta cerita. Dan apabila diklik, maka akan mengarahkan ke artikel yang berhubungan dari kereta ini sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada bagian login. Pada bagian login, eh, di sini user diminta untuk memasukkan email atau password yang sudah didaftarkan. Jika belum memiliki akun, maka user disuruh untuk register terlebih dahulu. Nah, pada bagian register ini, user disuruh untuk memasukkan nama lengkap, email, password, lalu konfirmasi password. Nah, setelah memiliki akun, pengguna bisa langsung login. Setelah login, maka otomatis pengguna memiliki profil yang terdapat di dalam KAI Akses, yaitu profil tersebut menampilkan nama user, email, nomor ponsel, dan jenis kelamin. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu fungsi layanan kereta api. Di sini terdapat beberapa layanan kereta api yang disediakan oleh KAI Akses. Di atas ini terdapat beberapa jenis, yaitu ada layanan antar kota, lokal, komuter lain, LRT, bandara, dan bus. Nah, untuk yang di bagian bawah ini terdapat tujuan populer, yaitu yang rute-rute yang biasanya paling banyak diminati oleh pengguna. Lalu untuk penjelasan setiap layanan yang antar kota. Nah, pada layanan ini pengguna diminta untuk memasukkan kota atau stasiun awal, lalu memasukkan kota atau stasiun tujuan. Untuk awalnya itu Surabaya ke Yogyakarta. Untuk tanggal pergi tetap Rabu, dan untuk pulang itu bisa tanda centangnya bisa dipencet. Jadi itu tergantung pengguna apakah dia ingin membeli tiket pulang pergi atau berangkat saja. Nah, untuk penumpang diisi satu dewasa. Setelah itu tekan cari tiket antar kota. Nah, di sini terdapat dua pilihan kereta, yang dimana pertama ada Pasundan dan yang kedua ada Sancaka. Di sini user memilih Sancaka. Nah, setelah itu terdapat tiket pilihan user dan juga ada detail pemesanan dan detail penumpang. User bisa langsung menekan lanjutkan. Nah, di sini terdapat detail kursi untuk penumpang. Lanjutkan. Nah, untuk Real Food ini adalah layanan yang disediakan oleh KAI Akses, yang dimana kita bisa memesan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di dalam kereta. Nah, untuk user bisa langsung memencet lewati. Nah, di sini untuk layanan lainnya terdapat layanan transportasi untuk taksi dan bus. User bisa menekan lanjutkan saja. Setelah itu terdapat keterangan semua detail transaksi yang telah dilakukan oleh user. Di sini user bisa menekan bayar ataupun tambahkan ke keranjang. Nah, untuk bayar ini terdapat beberapa metode pembayaran yang terdiri dari KAI Pay, metode ada OVO, ATM, Mobile, Internet Banking, dan gerai retail. Di sini user memilih Alfamart, lalu bayar dengan Alfamart. Nah, setelah itu terdapat kode pembayaran yang diberikan kepada pihak Alfamart untuk melakukan pembayaran. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu lihat tiket ataupun kembali ke home. Lihat tiket itu terdapat di tiket saya, dan kembali ke home itu nanti ke beranda awal.
Selanjutnya untuk kereta lokal ini sama dengan kereta antar kota. Namun untuk kereta lokal ini melewati stasiun-stasiun kecil dan jaraknya lebih dekat, bukan antar kota maupun provinsi. Jadi di sini kita memilih stasiun keberangkatan dan stasiun tujuannya. Kemudian kita bisa mengcek list pulangnya, langsung penumpangnya dipilih. Langsung saja kita cari tiketnya yang tersedia pada tanggal tersebut. Nah, di situ ada CL Penataran CL2 Ekonomi dengan kode 433. Langsung saja untuk mendetail penumpangnya. Jadi langsung lanjutkan. Di sini ada kursi. Kebetulan untuk itu kita sudah tidak mendapatkan kursi karena KA lokal terbatas untuk kursinya dan tetap masih ada untuk yang tidak mendapatkan kursi. Langsung saja kita lanjutkan. Di sini layanannya tidak tersedia untuk KA lokal. Langsung saja kita lanjutkan. Kemudian review untuk memastikan data-datanya dan rincian harga. Kemudian bayar. Untuk metode pembayaran tidak jauh beda dengan KA antar kota. Jadi di sini kita bisa memilih kita bayar dengan gerai retail yaitu Alfamart. Nah, di sini sudah ada total untuk kita membayarnya. Nanti sesudah dibayar akan ada kode transaksinya. Kemudian bisa lihat tiket di menu tiket saya dan kembali ke home. Selanjutnya untuk kereta komuter lain. Di sini biasanya kereta komuter lain melayani perjalanan dalam satu wilayah metropolitan atau perkotaan yang lebih luas menghubungkan kota-kota besar atau kawasan penduduk padat. Langsung saja kita ke pesan tiket. Sini kita pilih keberangkatannya. Kita ke milih stasiun tujuannya. Kita pilih Depok mungkin. Langsung saja kita cari tiketnya. Nah, di sini langsung ada review tiketnya, kemudian langsung kita membayarnya pakai KAI di mana nanti setelah kita membayar akan ada QR code yang digunakan untuk pada saat menaiki komuter lain tersebut.
Jadi setelah kita membayar akan ada muncul QR code-nya. Langsung saja pindah ke kereta LRT. Lalu di sini terdapat layanan kereta LRT yang di mana terdapat tombol pesan, tapi apabila di scroll ke bawah itu tidak ada transaksi karena memang user belum melakukan transaksi untuk layanan kereta api LRT. Nah, untuk stasiun keberangkatan, user memilih Ciliwung dan untuk tujuannya bisa ke Pancoran. Setelah itu pencet cari tiket komuter. Nah, di sini terdapat keterangan keberangkatan dan tujuan. Setelah itu ada pemberitahuan Anda akan mendapatkan QR code setelah membayar dan di bawah terdapat keterangan berapa nominal yang akan dibayarkan. Setelah bayar tiket akan muncul QR code untuk menaiki LRT-nya. Lanjut ke kereta lagi. Lalu ada bandara. Pada bandara ini terbagi menjadi tiga, ada Jakarta, Medan, dan Jogja. Untuk saat ini user memilih yang Jogja. Nah, untuk stasiun keberangkatan, pilih Jogja. Lalu yang tujuan, pilih Jogja in Airport. Untuk penumpangnya, diisi satu penumpang. Setelah itu menekan cari tiket KA Bandara. Nah, di sini terdapat dua pilihan. Kita memilih KA Bandara, BIA. Nah, di sini terdapat detail pemesanan dan juga detail penumpang. User bisa menekan lanjutkan. Nah, di sini review untuk transaksi yang dilakukan, lalu menekan bayar. Di sini terdapat pilihan beberapa metode pembayaran. User memilih Alfamart, lalu bayar. Nah, di sini terdapat kode pembayaran yang diberikan kepada pihak Alfamart untuk dibayarkan. Bisa lihat tiket ataupun kembali ke home. Kemudian dilanjut dengan fitur WOS. Dalam aplikasi KAI Akses menyediakan layanan lengkap untuk mencari, merencanakan, dan memesan tiket perjalanan menggunakan kereta cepat atau high speed train. Kita pilih dari Halim, kemudian ke Tegaluar, langsung kita cari tiket, kemudian langsung saja kita pilih. Nah, lanjut, ini tidak jauh beda dari kereta antar kota untuk pembayarannya, langsung lanjutkan saja. Di sini ada data penumpang dan rincian harga, kita langsung bayar. Kita menggunakan Alfamart dan langsung bayar dengan Alfamart. Bisa dilihat, langsung lihat tiket dan kembali ke home. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada fitur tiket saya. Di sini untuk layanan tambahan ada real food, taksi, bus, dan hotel.
Lalu untuk tiket dan layanan saya itu terdapat ada beberapa menu seperti ini untuk semua. Di sini kita menampilkan semua tiket. Lalu ada antar kota, bandara, lokal, dan layanan lainnya. Layanan lainnya ini termasuk taksi, bus, dan hotel. Lalu di sini terdapat e-tiket yang sudah dilakukan transaksi sebelumnya. Di sini ketika di show more akan menunjukkan e-tiket lainnya. Lalu setelah itu eh, di sini kita akan melihat contoh salah satu e-tiketnya. Di sini akan keluar detail stasiun, QR code, dan jenis kereta apa yang akan dinaiki. Setelah itu, di sini ada cek dan tambah tiket. Di sini ada kode pemesanan. Lalu setelah itu, di sini ada real food. Karena kita tidak memiliki pemesanan apapun, sehingga tidak ada. Di sini pemesanan real food maksimal 1 jam sebelum tiba di tujuan. Lalu untuk layanan taksi juga karena tidak ada pemesanan, bus juga tidak ada pemesanan, begitupun juga dengan hotel. Di sini kita ada riwayat untuk transaksinya. Di sini kita bisa memilih seperti contohnya kita akan mengambil KA antar kota. Di sini akan muncul riwayat tiket yang telah dibeli. Lalu di sini juga bisa difilter, misal untuk pembelian yang batal, terus waktu transaksi sampai tanggal, serta kategori tiket apa saja yang akan kita lihat. Begitu. Di sini juga kereta lokal, KA bandara, dan ketika tidak ada pemesanan, maka akan muncul tidak ditemukan tiket. Setelah itu akan lanjut di promo dan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke menu promo dan di sini pengguna dapat mengetahui banyak promo-promo yang ada di dalam KAI Akses. Dan di sini diperuntukkan untuk bagi pengguna yang sudah memesan pada halaman KAI Akses untuk memesan kereta. Dan di sini bisa diklik salah satu contoh promonya. Dan di sini ada contoh promo hotel, yaitu ada Next Hotel Yogyakarta, dan ini ada syarat dan ketentuannya. Di sini bisa dibaca oleh pengguna, dan di sini kita tidak bisa melakukan itu proses booking, karena di sini proses booking bisa dilakukan dengan hotel yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa memilih, bisa di back, dan di sini banyak promo-promo yang bisa dipilih. Untuk reservasi bisa dengan pihak yang berkaitan, seperti pihak hotel atau wisata. Di sini pengguna hanya dapat mengetahui promo-promo apa saja yang terdapat di dalamnya. Baik, begitu saja untuk fitur yang berada ketika pengguna melakukan login pada KAI Akses ini. Lalu setelah itu, ketika pengguna melakukan logout, maka akan kembali pada menu home ketika pengguna belum melakukan login. Seperti itu. Sekian penjelasan untuk beberapa fitur yang ada di akses baik KAI kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Baik, jika tidak ada, izinkan kami untuk menutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.